Oke. Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ospek episode kedua. Dengan tema apa, Man? Duh, sabar. Nah, kita kan kayak gitu lah. Kayak gitu lah. Jadi udah kayak gimana gitu ya, Bang? Hah? Susah nafas ya. Iya. Temanya apa, Pak Maman? Guru. Gerasa gerusu. Gerasa gerusu guru. Ayo, baca dikit, Pak, biar masuk. Enggak, sepatu. Oh, iya. Bisa, Pak. Depan di sini boleh, Pak. Hari ini kami membawa teman-teman baru yang mungkin bagi kalian ada yang asing, ada yang tidak asing. Di mana mereka pun berprofesi sebagai pengajar. Pengajar bisa macam-macam ya. Cara menanam kaktus itu juga pengajar kan, misalnya kan gimana sih cara menanam kaktus, itu pengajar gitu. Hari ini cuma berdua aja karena silakan Pak Wawan. Kenapa? Dadan kemana? Dadan balik kampung. Ke Jawa. Enggak. Oh, kemana? Di mana deh? Mana, Balai. oh, Karimun. Karimun. Dipa. Dinas. Oh, dinas. Dapat salam dari teman-teman yang lain. Oke, silakan. Teman-teman baru, silakan introduce diri kalian. Dari Bapak. Kenapa harus saya duluan ini? Iya kan lu paling ujung. Oke deh. Halo, nama saya Rifa Ganindra atau biasa dipanggil teman-teman si Ipong. Saya guru penjaskes atau guru olahraga. Ngajar di SMP Negeri 8. Anak SMP lah. Wes, Bapak guru SMP. Terus Pak. Apalagi introduction-nya? Ya kan tadi kemarin gua udah bilang apa, makanan kesukaan, minuman kesukaan. Hobi pasti olahraga, udah. Terus ya ada hobi yang lain lah, mungkin main motor, dengerin musik, pastinya lah gitu, sama jalan-jalan. Jalan-jalan asik Jalan-jalan bener ya. jalan. Kalau Eka jalan-jalan dari sini cuma sampai ke Eri doang, Simpang Ramayana aja. Bapak di sini? Enggak, saya dari Lampung, Mhm. istri anak di Jakarta, saya hidup sendiri di sini. Oh, Jadi sebatang mungkin kara. ada yang mau daftar menjadi pembantu rumah, saya bukan. Pembantu. Haji ya, Haji hidup sebatang kara ya. Tambahan Pak? Udah itu aja. Oh, mungkin udah, aja. oke. Ini teman guru, teman kita guru namanya Ipong. Satu lagi silakan Bapak. Ngomong. Iya Bapak. Minum boleh, minum. Nih, ini lucu nih. Yang biasa nge-podcast saat diajak interview, gugup. Aku demen kayak gitu. Aku paling demen kayak gitu. Paling suka aku, betul. Bikin Gantian. orang gantian. Ya, Biasanya boleh. dia ngegosip orang. Nah, sekarang gantian. Ya, aku Karisma. Sebenarnya ini ngomongin ngajar sih, sebenarnya aku bukan pengajar yang semestinya. Betul kan? Ya betul kata Mbak, cuma ngajarin apa ya? Ngajarin anak berbuat kebajikan. Kebajikan. Kebajingan. Aduh. Enggak. Aku cuman belakangan juga sempat ngajarin anak-anak ekskul dari drum band sampai musik. Memang basicnya di musik, jadi ngajarnya lebih ke anak-anak yang senang bermusik. Jadi ya. Terakhir ngajar mana Pak? Oh, terakhir aku ngajar di SLB, sekolah luar biasa Negeri itu. negeri. Itu SD, SMP apa SMA apa gimana? Itu aku ngajar campur SD sama SMP. Oh. SMA yang ada. SMA-nya belum. Memang kelasnya nggak ada. Kelasnya nggak ada. Oh, berarti baru sampai SMP. Kelasnya? Enggak, kalau kelasnya ada SD, SMP, SMA. Yang aku Oh. ajar SD sama SMP aja Oh. buat ekskul musiknya. Kayak gitu. Ya, tambahan Pak Guru? Pak Guru musik? Ya gitu aja dulu. Jadi sebenarnya kita punya satu teman lagi, cuman dia nggak bisa datang nih. Padahal ya cukup seru juga sih punya. Kalau misalnya teman kita bisa datang di mana guru pelajaran yang cukup baku, kalau menurut aku ya fisika, men, gila. Kalau ada kan lucu juga ya, kita tanya-tanya tentang alam gitu kan, gravitasi kan. Terus Jadi ngobrol apa kita nih Pak?
Pak Ipong, Pak Karisma? Ya kita terserah moderator aja. Apa yang mau ditanya? Iya. Wan, waktu Ah, dan tempat dipersilakan. kenapa sih memilih jadi guru gitu? Maksudnya kenapa jadi pengajar? Dari masuk kuliah mungkin ya, saya dulu ya mungkin ya. Ya. Saya dulu bukan keguruan, dulu di kampus yang sama di UNS 11 Maret ngambil Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. UNS itu di mana ya? 11 Maret Solo kan? pasti tahu semua di situ. Lu mestinya kenal dia juga berarti. Di UNS juga. Ada. Isi berarti Iya, sebelahan. Terus Sebelahan. terus. Pas juga tuh sebelahan sama fakultas juga Iya, fisiknya. iya, visip. Di situ ya namanya kuliah karena tidak diberkahi. Jadi kelakuan pun tidak diberkahi. Oh, baik. Baik. Jadi, baik. Orang tua menyarankan kalau susah dididik cobalah menjadi pendidik katanya. Oh, jadi lu ikutin ya. Tes lagi SPMB lagi. Oh. SPMB lagi. Tapi SPMB bahwa zaman saya namanya sih SPMB tapi nggak tahu kalau sekarang apa yang namanya apa SM. Ada yang tahu PTB nggak? ya gitu Ya gitu gitulah pokoknya. Oh gitu pilihan pertamanya tetap UI. Pilihan pertamanya UI, komunikasi, pilihan keduanya olahraga di UNS. Kawan ngomongin ini jebol. Kira UI nya jebol, ternyata olahraga. Yang kedua ya. Oh jebol lah tadi. Iya lah. Itu yang diberkahi orang tua berarti ya. Komunikasi ya katanya enggak, satunya anjis. Kampusnya agak jauh dari kampus itunya. Jadi kuliah pokoknya paksa lulus 4,5 tahun sesuai lulus. Habis itu guru itu pekerjaan yang kurang dihargai secara apa namanya salarinya pasti ya, apalagi di daerah Jawa dengan rata-rata ada kawan sebelum 300 500 ribu sebulan. Itu tahun berapa itu? 2000 gua lulus 2013 500.000 ya, di Solo. pasti itu udah tinggi banget 500 Honor. honor namanya Udah tinggi banget lagi. Wiyata Bakti kalau nggak salah. Kalau Istilahnya Wiyata sebutannya Bakti di ya? sana ya Wiyata Bakti. Terus waktu itu ada job fair di Jogja, gua masukin lamaran, ditelepon, interview by phone, ngobrol, mau nggak sekolah di Bintan? Waktu itu gua nggak tahu di mana Bintan. Gua bilang Pak, di mana Ambon? Saya bilang. Oh, Nggak oke. tahu, nggak tahu Iya, iya. karena gue tahu tuh dia ngomongnya Pulau Bintan. Oke. Oh. Kalau pulau pasti pikirannya udah ke timur sana pokoknya. Buset, Pulau Bintan mana Pak katanya? Enggak, Pulau Bintan tuh di sebelah Batam. Oke deh, tahu udah. Terus kata dia kerjanya di daerah Lagoy. Coba di Google kata dia. Oke deh Mbak, saya timbang dulu. Buka Lagoy, ih mantep banget pokoknya Lagoy. Tahu aja di Google, cek aja Google Iya. Lagoy seperti apa kan. Ih, gila, ngajar Padahal itu laut dari gitu. ini Iya. dari wisatawan ya. Iya, Belum nyampe datang langsung sana ya. ternyata hutan semua. Coba di ya tengah-tengah. saudara-saudara. Tebak saya di sana. Setahun kerja di sana Kerja Mau- di mana? Di di Lagoy, Di resort Resort. itu. Oh, resort apa men? Bintan Resort Takawala. BRC kalau orang sini nyebutnya rata-rata. Oh ya, biasa lagu itu sih. Kalau untuk ngajar. Setahun di sana mau resign, ternyata banyak yang resign. Jadi saya ditahan sama kawan-kawan sana, awas lu Udah resign. keduluan, udah keduluan. Ngantri ya tadi. Oke deh. Diangkat jadi karyawan tetap waktu itu. Hmm, Ya lumayan, jadi kan bisa kabur Gitu ya. setiap saat waktu itu. Yes. Pas mau kabur, ada bukaan pegawai negeri di sini Tanjung Pinang. Mau nggak mau lah coba tes, pengen tahu aja gitu. Waktu itu calon istri juga ikut tes di Tangerang Selatan, cuman dia juga disuruh orang tuanya coba aja. Nah lu sih nggak apa-apa, orang pengen tahu aja tesnya. Jebol dua-duanya, gua sama istriku jebol, tapi bukannya seneng malah teleponan tuh, "Ih, gimana bilang. Ya gimana bilang gimana tuh, bukannya seneng kita sampai bingung kan karena jarak waktu itu kan, sedangkan gua udah mau serius begini ini kita jalani saja hidup ini. nice. Dapat SMP ditempatin di SMP 9 pertama. 9 di mana ya? Penyengat. Oh, Istighfar saya, Bu. nggak berani. Tawan. Kagak berani ya. Penyengat di mana ya bilang katanya? Ada penyengat apa SMP 9 di mana? Cari penyengat di mana? Nanya lagi yang kedua di pulau situ. Sudah pulau, dipulaukan lagi. Wow, saya Ada bilang. masjid lagi ya. Iya, ada masjid situ. Ternyata itu formasi lama tapi ditaruh di SMP 8 katanya. Jadi sehari ngajar di SMP 9 dapat Penempatannya akhirnya di Berapa? SMP 8. perbedaannya dulu waktu gue ngajar swasta dengan negeri itu jauh banget jam apa namanya perbedaannya antara
tingkat kecerdasan, tingkat emosional, tingkat apa ya, IQ-nya pokoknya beda banget antara swasta sama negeri. Negerinya dilihat lagi, SMP 8 terkenal dengan SMP yang aduhai. Oh, aduh. Yang susah untuk kita Atur ya, atur. dididik ya. Satu kata nggak bisa, 10 kata pakai sebat baru bisa. Curhat nih. Itu kalau bukan ada menjelekan SMP 8 sih. Ya, tapi emang kenyataannya iya, seperti itu. Iya, bener. Tapi di situ kan gue nyampe itu gue belajar situ ternyata bukan persoalan anak ini harus belajar secara pemaksaan ternyata, tapi harus ada pendekatan secara emosional supaya mereka dapat. Kalau swasta itu satu kelas 13 orang, tapi kalau negeri satu kelas 60 ya. 38 Oh, orang, 32. 32. 2 kali lipatnya berarti. Tablik akbar 60, 32 orang. Ya, yang nggak mungkin kita tahu satu-satu, swasta kan udah kayak anak sendiri. Kalau 13 orang harus tahu misalnya. Tapi disitulah gue udah belajar jadi guru, jadi pendidik, jadi teman khusus karena waktu itu usia ngajar 25 ngajar Secara SMP 8. emosional pun dirimu Iya, juga pasti bedanya masih- nggak jauh beda Iya. hitungannya. Dengan jarak 10 tahun kan kita masih bisa friend hitungannya. Mereka mau mengungkap manggil bang secara formalitas nggak boleh, Iya. secara peraturan tidak tertulis harus tepat. Mau ngomong kita pak juga gue juga ketua amat ya. Itu aja sih beda ya. Cuman gue penasaran kalau BRC itu jadi lu ngajarin apa ke sana? guru SD, guru kelas Oh, mereka ada ini sekolah. ada. Sekolah swasta. Ada. Oh, jadi lu ngajarin guru. Nggak ngajarin ini siswa. Oh. Ada siswa di situ. Tingkatannya mereka dari TK sampai SMA baru pengen buat kayaknya. TK, SD, SMP, yang kuliah pun ada D1. Oh, nah baru tahu. Itu. Jadi guru ini lebih ke bukan panggilan jiwa mungkin, tapi panggilan apa ya? Panggilan alam. Panggilan orang tua dan doa-doa kanan kiri mungkin. Karena kan ketika daftar PNS tuh ya mau nggak mau kita jadi guru kan. Iya. Udah di situ ya sudah terjun sekalian bahasa sekali ya. Bahasa Gitu kan. Enak nggak sih men? Ada enaknya ada enggak ya? Ya enaknya tuh kita jadi dewa. Lu nggak boleh salah. Sombong ya. Oh, Sombong ya. iya. Lu nggak boleh salah. Lu nggak boleh berbuat apapun di luar dari batas normal norma-norma masyarakat. Sedangkan kita manusia Iya. dituntut harus sempurna, berat banget. Contoh jeleknya nih, waktu itu kan hobi kan naik motor, udah kebut, ketemu murid lampu merah. Oh, oke. Pak, kata dia, astagfirullahaladzim gitu. Salim, ketawa semua teman-teman itu loh. Salim di atas motor. Tangan ya. Pong, ingetin jangan kebut-kebut gitu. Kan kita kebut-kebut gitu. Jadi gimana dong ya? Kesannya seperti itu aja sih. Nggak enak itu kita didewakan, itu aja. Sedangkan kalau dari tahun awal sampai sekarang gue selalu ngingetin murid gue manusia, kalian manusia. Gue ngajar misalnya gue yang salah, tolong tegur. Kalau kalian salah gue tegur, tapi kita tegurnya secara manusiawi lah, baik-baik lah. Iya. Gitu. Tahu nama yang tua mana yang muda gitu. Terus kalau misalnya gue bilang suruh catat, harus tahu kritisi, gue bilang. Maksudnya apa katanya? Gunanya apa gitu misalnya? Jangan sampai gue bilang lu makan tai, lu ikut juga makan tai tanpa nanya. Iya. Itu aja sih. Jadi sok dewasa padahal kayak gitu lah jadi guru. Harus berwibawa, iya, harus berkarisma. Saya. Harus berkarisma. Iya, berkarisma. Terus, Boy, kalau dirimu kenapa, Kenapa mengajar, menjadi memilih mengajar di mengajar. SLB? Itu kayaknya seru tuh, Boy. Nggak semua anak-anak atau kita seumuran kita. Gue sama ya umurnya, Eka sama ya. Nek? Sama. Yang pengen banyak ya. Kan lagi bohong aku nih. Gua aja yang adik-adik. Hah? Gua aja yang adik-adik. Umurnya berapa mas? 20? 20. Oh, tipenya banyak ya. Seneng. Ya itu cukup menarik sih, Boy. Kita mikirnya apa ya? Jarang lah ya untuk lingkungan pertemanan lah. Apalagi aku ngerasa di pertemanan aku itu ini baru dirimu aja sih ada temen yang dimana mengajar di SLB, walaupun kamu ngerasanya bahwa ya itu ya hanya ekskul biasa bermusik, tapi pasti ada cerita yang menarik sih. Ya kalau misalnya ngomongin mengajarnya dulu nih mbak, kalau misalnya ngomongin mengajar sebenarnya nggak ada niatan buat
buat mau mengajar. Nah, awalnya pengen ngajar tuh ya karena pengen nyambung hidup aja. Nah, kan awalnya kan aku ngajar private biola. Di rumah. Ya di rumah awalnya sebelum Rumah ke ada rumah. jadi sebelum ada Ya rumah ke rumah apa? Oh, mereka datang murid mereka ke datang rumah. ke tempat aku. Oh, Mereka datang. berarti dengan jumlah yang nggak satu. Enggak. Jadi dalam seminggu tuh ada sekitar mungkin ada 4-5 murid. Oh. Nah, awalnya dari situ karena pengen nyambung kan. Nah, masuk ke ekskulnya ini itu ajakan dari teman juga. Maksudnya itu ini ada nih yang mau ngajar dari pengen ngajar musik nih. Nah, pengen ngajar nggak di musik. Nah, dari situ karena ngelihatnya SLB ada ketertarikan aku buat kayak boleh coba nih SLB ini. Nah, setelah aku masuk di SLB itu kan juga gak lama sih, aku sekitar 4 bulanan kayaknya sampai akhirnya pandemi. Sampai akhirnya pandemi aku 4 bulan ngajar ekskul di situ. Ya tertarik sih aku, maksudnya itu cukup tertarik ngelihat murid-murid yang berkebutuhan khusus punya niat pengen pengen belajar, apalagi belajarnya juga yang arahnya kesenian kan. Nah, yang ibaratnya juga satu passion nih. Yang satu passion sama aku, jadinya kayak ada hal lebih aja yang bisa aku pelajarin nih dari teman-teman apa yang berkebutuhan khusus itu. Maksudnya dari cara aku nge-treatment mereka buat apa ya, buat pengen terus belajar tentang musik, terus gimana caranya kita kan kalau ngomongin berkebutuhan khusus banyak nih. Betul. Yang dari tunanetra, ya tunarungu, terus ya ibaratnya kayak autis. Nah, itu yang salah satu buat aku jadi nih cocok nih kalau misalkan aku belajar dari mereka gimana cara nge-treat mereka gitu. Ya itu maksudnya itu ada feel sendiri aja buat aku. Kalau pada saat ngajar di SLB itu berapa murid sih? Dan dulu ngajar nggak banyak sih muridnya, paling sekitar banyak tuh 10 paling. Itu ekskul apa, maksudnya musik apa yang kamu ajar, piano gitu apa? Ya kebanyakan paling piano, gitar. Kan karena mereka nih memang basicnya cuman beberapa yang punya basic di musik. Selebihnya itu ya balik lagi ini mau apa enggak, terus lebih kebanyakan dari suruhan orang tua kan, maksudnya itu ya kamu belajar musik di sini. Nah, dari itu paling enggak adalah beberapa yang menurut aku cocok nih, berbakat. Ada salah satu murid aku tuh ada tuh dia anak masih SD. Nah, dia tuh belajar piano private juga, terus dikembanginnya di sekolah itu. Makanya jadi aku aja yang sampai sekarang masih belajar piano ya masih gini-gini aja dia udah oke. Dari situ juga aku belajar juga, maksudnya secara bermain musik juga aku belajar dari mereka yang paling sulit di Rumu, pengalaman di Rumu alami lah gitu. Paling saat ngajarin sulit paling ngajarin anak autis sih, lebih memang autis tuh memang agak ya tahu kan gimana kan anak autis kayak gimana kan, jadi nge-treatmentnya tuh memang butuh ekstra. Jadi kita ya gimana sih cara pendekatan kita ke anak autis tuh gimana, cara pendekatan secara emosionalnya tuh gimana. Nah itu yang menurut aku satu challenge juga buat aku. Nah itu dirimu belajarnya dari mana? Maksudnya ya itu karena mereka istimewa ya. Aku sebutnya istimewa lah ya. Karena mereka istimewa kan beda nih ngajarin sama anak yang memang seperti biasanya gitu ya kan. Apalagi bisa dikategorikan ya kamu itu udah pengalaman pertama kamu juga gitu ya. Nah, dia nggak bisa belajar dari mana gitu, harus belajar dulu gitu. Ya itu makanya aku bilang Mbak, aku kan bukan pengajar yang semestinya nih. Ya betul ya, aku bukan pengajar yang semestinya. Ibaratnya ya secara keguruan juga kan mereka juga punya basic secara psikologi gimana buat ngajarin seorang murid tuh gimana nge-treatmentnya. Nah ini aku belajar cuma dari
dari apa yang aku lihat juga apa yang aku pelajari dari guru-guru yang lain. Nah itu yang coba aku terapin tapi dengan cara aku. Nah itu maksudnya juga lebih fleksibel aja sih kalau menurut aku. Kalau dari akunya aku coba fleksibelin diri aku sama teman-teman yang berkebutuhan khusus itu istimewa. Itu Ngajar sindrom C juga nggak sih? sindrom C. Yang mukanya sama. Oh iya, Ngajar itu juga. ngajar Susah juga. Maksud susah juga tuh. Kalau sama autis susah mana kira-kira? Kayaknya lebih susahan yang autis menurut aku, karena lasaknya mereka sih menurut aku. Jadi Susah diatur. susah diatur. Ya, jadi kadang agak kesel juga kan. Jadi kesel cuman ya gimana kan, mau emang ngajar ya itu jadi tantangan sih. Kalau seminggu berapa kali? Kalau kemarin tuh aku seminggu 2 kali. Berapa jam? Berapa 2 jam. Untuk satu murid enggak? Satu Enggak satu kelas. Nah cuman ya itu maksudnya tuh karena kemarin aku kebingungannya karena di sekolah itu juga nggak ngebagi setiap murid berkebutuhan khususnya. Jadi mereka tuh dicampur. Jadi yang tunanetra juga ada, yang autisnya juga ada, yang tunanetra juga ada. Nah jadi aku bingung, maksudnya tuh bingung mau ngebagi materinya, mau nge-handle ke mereka tuh gimana caranya. Kan lebih enak kan misalnya 1 jam itu untuk anak tunarungu sama yang apa, ntar 1 jamnya lagi buat anak autisnya. Jadi menurut aku lebih ke direct aja makanya. Makanya selama 4 bulan itu ya cuman bermusik suka-suka aja sih menurut aku gitu. Jadi lebih pelatih mereka buat apa ya, buat seneng lah dulu selama 4 bulan awal ngajar gitu. Nah tadi Ipa mau cerita tuh pengalamannya dia kan, ketemu murid di lampu merah. Kalau pengalaman dirimu selama mengajar murid, maksudnya yang menarik. Pernah aku di TNS kan, tahu ya. Pokoknya di satu tempat lapangan Mana kopi. ya? Tinus. Oh, Nah, di satu lapangan kopi. Itu aku sempat masih ngajar di SMP 8 juga tuh. Aku ngajar ekskul drum band. Nah, itu sampai ngopi di situ jumpa murid sama Tilet. Dipanggil kan. Pak katanya. Siapa katanya? Aku enggak lihat kan. Oh, itu Soalnya muridnya kebiasaan di SMP 8. SMP 8 aku ngeliat. Pak. Aku enggak lihat. Kata Tilet, muridku kayak di situ. Jadi aku kayak ya lucu Lupa. aja, lupa gue karena terlalu banyak kan murid yang ngajar kan. Tapi beda loh ngajar dari tahun sekarang yang dari 5 tahun yang dulu gue pertama kali ngajar. 5 tahun dulu tuh usia 16, 15 masih banyak SMP. Sedangkan SMP rata-rata umur 14 tuh udah lulus. Iya. Oh masa? Iya. Dulu jadi pas gua masuk pun itu udah tampang-tampang kumisan, brewok. Bahkan kalau lewat rombongan cewek bisik-bisik, suamiku lewat, calon suamiku. Kok lo tahu? Kedengeran apa maksudnya? Dilaporin, Pak, mereka tuh ngomongin Bapak, katanya ini calon suamiku. Tapi emang maksudnya Yang paling kocak nih, pernah nih. Iya. Misal namanya lupa, Santi misalnya. Santi gitu. Absen udah S, dia diem aja. Ada orang ya gitu. Terus dia ngomong lah, sekali lagi dong Pak, lagi deh. Yang sengaja mau Oh, dipanggil. rame kan langsung coret juga namanya. Jahat dia dewa ya. Dulu waktu itu, tapi kalau udah sekarang kewajiban belajar 9 tahun harus lulus, harus naik. Kalau dia tidak masuk, nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Oh berarti sistem Sekarangnya harus penilaiannya masuk aja lo udah pasti lulus, naik gitu sekarang. Keren deh sama nih. Apa ya? Ngeong. Yoi. Ada yang lain kan. Ngeong katanya. Jadi sekarang bocah-bocah, Oh. jadi udah sesuai umur lah sekarang hitungannya. Pasti capek kan butuh bocah, nakalnya beda, berisik. Nakalnya berisik. Kalau yang gede tuh nakalnya apa ya? Tahu Ya, pokoknya beda, beda ya, lah, beda beda lah. lah, Ya, beda iya, tuh iya, beda iya, nakalnya. iya, uber lah kali kalau yang gitu-gitu. Kalau sekarang apa berisik lah anak-anak main-main sama pasangan. Kayak anak SD gitu loh, kita ngaturnya kayak mana ya gitu. Terus Karisma apa? Jadi waktu berarti kamu punya 2 pengalaman ya ngajar di SLB terus juga pernah ngajar eskul drum band.
Kalau sepengalaman dirimu ngajar ekskul drum band itu hanya di SMP 8 aja? SMP 1 gitu. Oh, pernah. Ngajar di SMP 1 sama SMP 8 Lama? setengah tahun sih. Di Pinangnya SMA-nya ada drum band nggak sih? Nggak ada ya? Ada. Oh ada? SMA 1 ada. SMA 4 ya kalau nggak salah. Semangkuk pemuda. Selamat mana? Iya. Di Pemuda. Pemuda. Yang kebakaran kemarin tuh, Bang? Tiga. SMA 3. Itu di Ada SMA 3 buat tahun juga. Oh iya, weh, seru, men. Ipong udah kesel dari tadi. Bril, lu yakin Bril? Kita nggak sih? Itu kedengeran begini. Nggak apa-apa, cuy, malam mah sepi, paling suara kucing, paling tetangga gue yang negor. Daripada kemarin kita episode pertama hujan, ayam, es krim, macam-macam. Ini mau dites nih, lebih baik siang apa malam gitu. Ternyata malam ada back sound dapat ya. Lupa saya. Sama jangkrik. Hah? Jangkrik belum kedengeran juga nih. Ya kan, jadi Oh, sama satu lagi. apa tuh? Ah, itu suara. Itu token tetangga ya. Oh, Please. bukan ini ya? Bukan, Bukan. please. Salah. Bunyinya beda. Nggak usah nyindir dong, men. Biasa aja lah. Enak nggak sih jadi guru penjas, men? Bukan jadi guru penjas, Jadi guru kan mesti Jadi nanya. jadi guru. oh ya, oke. Kan tadi kan udah ditanya sama dia. Kan kalau lu kan tadi bilangnya Enak Gua- apa enggak ya? gue jadi nih guru penjas nih gitu. Enak nggak sih ngajarin penjas? Kenapa dulu nggak milih matematika, bahasa Oh, iya. Inggris gitu? Kalau gue enak banget, penjas nggak ada jam siang. Pagi. Pagi. Ada yang mau siang mati orang. Pilihannya aja. Jadi gue pagi, selesai siang udah enjoy. Udah bisa dicabut ya. Iya. Iya, jangan diomongin. Oh iya. Baru kalau bilang Ketahuan men, gitu triknya. gue baru bilang Iya. men. Jadi kadang pernah tuh kawan di Jakarta ngumpul gitu. Ayo dong ngumpul bilang. Gue lembur kata dia. Jam berapa sih? Jam 12. Ya lo orang gue juga lembur jam 12. Jam 12 siang. Orang-orang gitu kan. Sombong ya. Anjing kan tuh. Nyebelin memang ya ternyata bapak ini. Berarti lu selama jadi guru penjas memang ngajar olahraga tuh emang pasti pagi ya? Paling sih berapa sih? 9, 10 ya? Paling siang jam Mata pelajaran 11. kedua. Jam 11. 11 paling mentok gitu. Kan 3 jam, 1 jam pelajaran 45 menit. Kalau 3 jam berarti 1,5 jam. 1,5 jam potong istirahat 1,5 jam lagi. Ya kan paling jam 11. Ngajarin apa sih? Olahraga. Ya maksudnya olahraga tuh ngapain sih gitu ya? Kalau SMP tuh berenang ya. Ya, berenang. Stretching gitu-gitu. Poco-poco gitu ya. Boleh cerita nih kalau mau nih, agak sedikit kocak sih soal Ya kagak berenang. apa-apa ya. Dulu awal-awal Kita cerita ya. awal-awal ngajak, sekarang gue udah nggak mau lagi bawa anak SMP 8 berenang. Yang tadi gue bilang kan, gue pertama kali ngajar SMP 8 dengan usia 15, 16. Nah, Gue bilang kalau berenang pakai baju berenang, kalau nggak punya pakai baju bebas boleh, tapi yang gelap khusus cewek. Gue bilang cowok harus buka baju. Gue bilang kenapa pak? Kalau tenggelam bajumu bikin berat. Gue bilang oh iya pak kata dia. Yang cowok gemuk nggak mau buka baju, tetenya gelawir. Dia ngalamin dia. iya. Oh, Nggak bener. mau. Yang cewek udah gue bilang jangan pakai baju terang, putih, kuning, merah, nggak usah lu pakai bilang. Ada yang pakai baju putih Jadi dengan ini ya. BH polkadot. Buset boy. Disuruh baris lu semua siap. Yang cowok gini semua ke sebelah dong lihat gini kan. Depan pala. Sih kan udah dibilang lo bilang kayak baju ini. Ada aja. Si pelapor tuh kayak gitu, kacau banget. Jadi ngajar berenang lebih capek berteriak. Kalau nggak Dibanding teriak, gerakannya. Mengatur gitu berarti ya. mengaturnya. SMP 8 khususnya. SMP 8 nih biar diingat lagi. Nih, terus kadang gue Di lu kan SMP berapa kan? Berapa men? Berapa? Nggak aku nanya nih. Iya. SMP 5. Oh, SMP 5 agak mendingan lah. Oke. Kalau masih tahu lah gimana SMP 8 pasti orang sini. Nih gue perbandingan SMP 8 sama SMP 1. SMP 1 baris lurus. SMP 8 lari sana lari sini jambak dulu baru baris. SMP 1 itu kolam dalam. Jangan sampai lu masuk gitu. Oh iya Pak, tahu dia udah SMP 8 itu kolam dalam. Jangan sampai lu masuk 4 orang 5 orang udah Jebur. Tapi emang bisa berenang kan? Ada yang nggak bisa juga, tetap dia Sombong ya. didorong kadang sama kawannya, bener-bener udah diemin dulu orang. Tunggu udah tipis dipanggil nyawa baru kita tahu gitu. Biar dia tahu gitu Kapok, kadang-kadang. kapok. Iya, tapi tetap aja setelah itu bercanda dia, engkau dong dorong aku. Anjing nyawa lu tipis masih bisa bercanda bilang.
SP8 tuh. Ada lagi nih, banyak kok kisah berenang. Makanya sampai sekarang gue udah nggak mau lagi bawa anak SP8 berenang. Ada lagi nih. Dah, bilas. Waktunya balik jam 5 sampai setengah 5 sampai jam 5. Batasnya jam 5 maksimal kata gue. Oke, balik. Mandi dong. Keluar dari bilasan, joget pinggir kolam. Geng kata dia. Apa cowok? Kalau gue sih jogetnya nggak masalah, tapi yang punya kolam negor, Pak nanti sabunnya jatuh ke kolam kata dia. Astagfirullahaladzim, nanti gue udah jauh tuh kan. Geng kata kawan-kawan, geng kata dia. Kalau di hotel Bali kan ada kolam yang buat berenang, ada kolam bermain kan. Iya. Kalau gue udah selesai ngajar boleh main. Berangkat semua kolam main, berangkat semua. Ada satu nyempil di pojok. Ngapain? Anget. Cabut. Lu ngapain lu di ujung kata gue? Cabut Kencing aja. Kencing pasti. Iya. Diem di pojok itu dia pasti tuh, so begini. Ngapain di pojok belakang pasti? Udah kencing kabur tuh, kelakuan si P8. Kalau yang cowok di kamar bilasnya ya, yang cowok tuh pasti goda-godain. Inilah burungnya lah. Wih, gede banget punya lo, pasti teriak tuh sampai keluar tuh kedengaran masih. Wih, ketawa-tawa. Kalau yang cewek, BH gua mana? Pasti tuh. Di sininya BH. Iya, sembunyiin lah. Nah, kawan-kawan yang paling ya ampun lo bedaknya numpuk semua pasti lah. Kadang-kadang kan gua tegur kan, kadang-kadang. Enggak apa-apa, Iya. kan SMP puber tuh. Pada gua tegur kan, kok lu ini sih maksudnya kenapa mesti dandang gitu? Apa dandan gitu kalau mau habis berenang? Bapak nggak ngerti sih kalau punya anak cewek. Ya kejadian gue dapet anak cewek. Jadi oh iya katanya deh. Bapak nanti ngerasain gue punya anak cewek gimana katanya. Iya. Terus perbedaannya yang sama sekarang nih? Anak-anak sekarang. Oh berarti udah Nakalnya beda gitu. Udah nggak yang kayak itu ya? Kalau dulu tuh nakal, kalau kita omongin dia masih dengar walaupun kurang ajar gitu. Dia masih respect hormat ke kita. Kalau sekarang itu kayak ngurusan anak kecil. Lari sana, teriak sana, kayak mana ya? Kayak anak kecil lah beda. Jokesnya juga udah beda. Bercandanya udah beda banget. Kalau yang usia-usia itu kan udah jokesnya kotor-kotor kan udah mulai ada. Kalau jokes sekarang mah mereka anak-anak lah. Bagi kita iya receh, bagi kita nggak lucu kayak kan. Ketawa aja gitu. Apa sih lu? Dirimu Karisma pengalaman yang menarik selama ngajarin drum band anak-anak SMP? Gak ada sih, aku juga nggak lama kan, jadi cuman ngajarnya ya kalau aku sih ngelihatnya nggak tahu lah ya, mungkin karena abang juga udah lama kan, aku juga baru bentar, mereka masih nurut aja ya, cuman memang harus dianjing-anjingin dulu. Iya ya kan ekskul kan, jadi kasih dulu. Mereka panggil Jadi kalau nggak ada guru abang, jadi kalau nggak ada guru, jadi nggak ada gurunya, gue anjing diam, Baru diam ya? baru diam. Cuman memang betul kata bang, memang agak susah ngajar mereka, karena ya nakalnya tuh berisiknya minta ampun, jadi ya susah. Kalau dewasa nih nakalnya ya, 1-2 orang cabut. Iya. Makan baru gabung deh belajar. Si P8 semuanya ada tapi berisik gitu loh. Kalau yang kecil itu kayak gitu loh nakalnya. Kalau dulu kalau anak SMA kan mesti cabut kan, mau gimana cabut ya kalau udah suntuk banget dalam kelas kan mesti ke WC bentar. Nah itu nggak balik lagi ada. Kalau zaman gua ada juga kayak gitu. Toto nongol dari mana? Dari WC mana? Lu makan tai ya, gue bilang. Lah kok enggak gitu pak, ya gigi lu udah capek nggak mungkin lu makan tai, gue bilang. Bohong banget lu makan, bilang. Makan lontong pak, barang katanya. Baru pasang perut. Masa sih? Enggak gitu lah, ada lah hubungannya. Kerekam loh. Masuk YouTube loh. Nah itu nggak ditanya tuh, kira-kira emang harus kasar nggak guru nggak? Anak tuh. Maksudnya menurut gua Ya nggak nanya gitu, apakah mesti banget physical punishment gitu ke anak gitu. Hukuman tuh yang dengan fisik gitu. Tapi kalau entar mungkin lah ya, maksudku itu gini, mungkin kalau secara angkatan berarti aku paling muda lah ya, aku cerita pengalaman aku yang paling muda lah ya. Kalau zaman aku kan dulu tuh kan emang maksudnya masih ekstrim ya, itu ekstrim kali men. Zaman kita lah, mau saya itu juga lah, zaman kita aja ekstrim. Masih ya kalian ya. Lempar penghapus jauh ini tangan gitu kan, tarik jambar. Sekarang agak lebih dihati-hatikan. Iya, karena kan orang sekarang apa kan lapor ya, kalian juga bahaya kan gitu. Cuman kalau secara
apa ya, kalau secara kesiapan mental Nah, memang lebih bagus pendidikan zaman dulu kalau menurutku. Kalau kita perbandingan pendidikan kita timur dengan barat, timur physical punishment pasti, tapi kalau barat udah nggak ada lagi semua. Tapi lebih maju barat tuh di barat, berarti kan kurang, salah dong berarti kan. Iya. Terus yang tidak ada physical punishment setauku di Asia ini cuma di Singapura. Malaysia berarti masih. Malaysia masih tetap ada dengan cubit paling, dengan ini jambang masih ada. Kalian masih ini nggak sih? Kalau- sama jadi guru nih. kalau gua total- jemur gitu. Jemur enggak? Kalau jemur udah nggak Masih enggak, masih gua- masih ngerasain. Gua kalau ngukum ada tindakan yang buat dia tuh wah ini nggak bakal gua lakukan lagi. Kalau jemur kayaknya bukan suatu tindakan mendidik kalau menurut gua ya. Itu nggak mendidik sih buat gua, ngapain panas-panas gitu. Kecuali kalau ketika jam olahraga dia nggak bawa baju olahraga sengaja gitu, ya udah duduk aja di bawah tiang bendera kan Ngeliatin jemur juga juga ya. ngeliatin olahraga Iya. dia panas-panas juga gitu aja, bukan menjemur tegak harus kayak gini kok ada guna gitu. Intinya kalau gue belajar itu ada permainan, pasti main yang buat dia senang baru ke materi. Jadi dia nonton dia iri pasti. Olahraga tuh dimanapun kalian juga pasti senang olahraga kan, pelajaran yang paling disenengin. Jadi buat gue main tangan kayaknya apa ya, udah parah banget gitu. Sisanya gue nggak bakal main tangan, nggak bakal ada. Udah cukup hukum seperti itu, hukum kayak tentara push up 10 kali udah cukup gitu. Nah iya itu paling nih zaman-zaman dulu gitu masih aja. tuh ngerasain gitu tuh. Tapi kalau pukul gua, Saat sit up. tapi kayak ada nih video guru 10 murid baru ditabokin. Oh iya iya. itu gua tuh Bekasi gua, itu Bekasi. Banyak lah di Jawa juga banyak kayaknya, udah bagi gue tuh nggak mendidik sama sekali. Bagi gua ya, Iya. nggak tahu bagi orang lain itu, bagi gua nggak pantas lah, karena nggak ya tadi tidak mendidik. 10 orang baris digaplokin, kalau guru itu sendiri digebukin gimana tuh? Mati. Habis, makanya mending cari hukuman yang kira-kira buat mereka tuh ya lapor orang tua, kayak diskusikan. Karena pendidikan tuh bakal jalan ada kerjasama guru, orang tua dan murid. Kalau salah satu tidak berjalan tidak bakal bisa lah kita jadi suksesnya, itu aja. Menurutmu Karisma? ya betul sih, karena menurut aku juga zaman kan sekarang udah makin di sini kan. Terus cara nge-treatment murid, maksudnya nge-treatment anak-anak juga enggak beda dengan dulu, apalagi zaman udah dengan teknologi yang kayak gini kan. Terus ngelihat anak-anak yang SMP aja udah main Instagram apa segala macam. Terus referensi mereka juga udah banyak dari media sosial kan. Terus jadi mental yang dibangun tuh udah beda aja menurut aku, Mbak. Jadi kayak kerasa kalau dulu kan kita masih ibaratnya masih dicubit apa segala macam, dipukul ditabokin sama guru kan, kita ibaratnya udah kebangun nih mentalnya nih. Betul. Nah, sedangkan sekarang aja kita mau nyubit apa segala macam, apalagi ya udah banyak kayak punishment dari Media. media apa segala macam kan juga itu pengaruh kali kan. Betul. Nah, jadi ya itu sampai sekarang juga aku lagi mempelajari gimana sih cara nge-treatment anak-anak tuh untuk di zaman sekarang. Nah, makanya paling kecil aja aku juga belajar dari orang tua yang udah mempunyai anak yang di masa ini, ibaratnya kayak teman-teman aku sendiri kayak Bang Bodek apa segala macam. Aku juga belajar tuh dari itu gimana sih mereka sendiri nge-treatment anak-anak mereka. Nah, itu ya susah sih menurut aku sekarang kalau misalkan mau pakai kekerasan. Ya. Udah nggak cocok ya. Udah nggak cocok lagi. Cuman ya itu maksudnya tuh dengan kayak gitu mental anak juga susah kebangunnya. Balik lagi bener-bener juga sih kata Ipong tadi, memang balik lagi memang harus ada koordinasi lagi diskusi antara sekolah, guru, Nah, iya bener. sama orang tua gitu. Jadi sinkron lah gitu. Tapi Sampai kesalahan untuk sekolah SMP 8 khususnya itu lo nggak tahu nih sekolah yang lain ya. SMP 8 tuh orang tua tidak peduli dengan anaknya. Nah, iya, betul. Itu yang kacau. Iya. Contohnya ketika ada panggilan kasus anaknya, orang tua alasannya kerja ini tidak mau datang. Tapi urusan beasiswa, buk nongol dia langsung. Mana Bu yang perlu tanganin? Tuh lah. Bagi orang tua yang ada di sekolah itu rata-rata yang sekolah gua nih, sekolah apa nih? Pikiran dia anak sekolah urusan sekolah.
Dia ngurusin Oh. diri dia gimana cara dapat duit. Tuh. Kesalahan tuh pertama adalah menggratiskan sekolah menurut gua. Oh, jadi Oh. pemerintah salah menurut lu menggratiskan sekolah. Siapa yang buat itu? Bukan cuma pemerintah pusat, berarti ada pemerintah daerah juga kan. Iya, Oh. betul. Kenapa? Karena segala hal bagi gue yang gratis itu tidak bakal pernah dihargai. Apa sih orang menghargai secara gratis? Pasti dia maunya Iya. aja, tapi tidak bakal menghargai ya siapa yang ngasih. Siapa Jadi yang mau wali ini. kelas nggak sih? Wali kelas dulu, tapi sekarang tahun ini stop. Waktu selama jadi wali kelas jual buku LKS. Enggak. Tapi di sekolah SMP 8 tuh ada jual buku LKS. Ada dari orang buku ke sekolah, jadi guru ngasih ke siswa. Itu boleh beli, boleh nggak? Nah, Atau itu Wajib. tergantung gurunya. Kalau gue kan nggak jual KS. Karena bagi gue olahraga, anak-anak ngapain beban lagi? 10 mata pelajaran, men. Gila, bang pecah malah. SD sudah belajar koperasi loh kalau mau tahu. Cek aja deh. SD. Kelas 4 koperasi itu pelajaran Mas udah ngitung duit. SD udah belajar Iya, PKN. tapi benar tuh. Nah, karena Undang-undang. kan anakku kan kelas 2 tuh. Jadi memang yang ya maksudnya itu pengalaman juga lah ya jadinya. Buku cetaknya itu jadi kalau dulu tuh kan kita kan memang baku lah istilahnya. Oke, buku Iya. PPKN, PMP. Kalau zamanku PMP. Zaman gua LKS. Iya KS. Jadi buku cetak Itu- PMP itu PPKN, men. Iya. Oh, udah Prioritas. kamu terlalu tua. Masih ada. Kamu iya enggak, kamu terlalu tua. Saya terlalu muda. PMP sendiri, bahasa Indonesia sendiri, matematika sendiri. Sekarang enggak. Satu buku cetak tuh dalamnya bisa tiga-tiganya. Nah, itu memang PR gitu buat orang tua yang aku rasain sih, memang PR sih. Wah, kita memang benar harus ngejar gitu. Terakhir deh pengalaman aku tuh. Jadi kelas 2 ini disuruh belajar Pancasila. Kan Pancasila tuh silanya ada 5. Tugasnya tuh gini kan. Nyanyi. Oke, nyanyi. Kan transisi dari kelas 1 anak-anak kalau gue sih berpikir gini. Anak-anak dari kelas 1 kan sebenarnya berarti dia di TK. TK tuh apa sih belajarnya gitu kan. Ya paling bermain, mewarnai, berhitung, mengenal, gambar, menulis begitulah ya. Nah, dari 1 ke 2 mereka harus paham untuk PKN-nya seperti itu gitu. Yang baru aku alami itu ya si Pancasila ini. Jadi disuruh nyanyi lagu Pancasila, disuruh hafalin Pancasila. Tulis tuh sila. Itu zaman dulu kan. Sejapas. Japas. Tulis Pancasila 5 sila. Oke. Udah tulis. Gambar, tulis. Gambar nih si lambangnya padi dan kapas apa segala macam dengan kemampuan anak masing-masing lah ya. Oke, udah 4 sub nih. Iya. 4 sub. Terakhir adalah pencocokan gambar. Misalnya atas nih kepala banteng, sebelahnya padi kapas kan nggak cocok tuh, jadi cocok-cocokan gitu. Tapi harus tulis dan gambar gitu. Jadi kalau menurutku untuk anak umur 2 tahun kelas 2 SD dikasih 5 sub pelajaran dari 5 sub soal dari 1 materi, berat coy. Berat. Iya. Asli berat. Anak gue udah hampir 7 jam menyelesaikan kurang lebih 5 sub soal itu. SD. Dirimu bilang kelas 4 harus belajar koperasi. Aduh, Makanya sedangkan kita zaman dulu kelas 1 2 3 ini Ibu Budi. Iya. 1 2 3 ini Ibu Budi enggak selesai. Atau enggak hafalan perkalian nih. Udah itu udah paling berat banget dalam hidup kayaknya. Kalau berat Hafalan banget coba. perkalian satu kali Perkalian satu, itu satu kali kelas 10. 6 SD tau enggak? Kagak. Oh iya udah mulai ya. 4 5 udah lah, Udah ya. udah. Oh iya, Tapi dia udah bertahap mulai. tuh. Bayangin tuh kan guru adalah ujung tombak. Berarti Akan yang apa? membuat ujung tombak dari pemerintah. Oke. Pemerintah yang membuat kurikulumnya, kita hanya penggeraknya. Oke. Jadi ketika anak kesusahan, yang salah siapa? Ujung tombaknya. Iya. Pemerintah nggak bakal disalahin. Sedangkan kita harus menyelesaikan tiap bab yang penuh minta ampun, anak nggak nyambung, kita harus kejar terus. Itu kalian dituduh juga. Iya. Sekarang Selesai. orang tua lebih percaya les atau percaya sekolah? Les gitu. Les dong. Iya. Pasti. Kalau udah kelas 2 pun aku bisa bilang gitu, les. Les dong. Karena kenapa? Guru sudah tidak bisa mengejar materi tadi yang terlalu banyak. Sedangkan anak tidak bisa memenuhi target tadi. Mau nggak mau les, lu percaya les ya, lesnya dibayar. Kitanya kejar lagi, balik lagi ini, Pak saya belum ngerti. Ya mau gimana, kita Iya. harus kejar lagi gitu. Sedangkan les bisa balik lagi. Agak sensitif nanya boleh? Apa tuh, Mbak? Honor tenaga pengajar gitu dibayar berapa? Cukup nggak beli rokok per bulan gitu?
enggak sih menurut aku. Kalau misalkan Tidak bisa mengimbangi nggak ini bisa ngimbangi. mengimbangi dunia Nah, kapitalis ya. kapitalis. betul memang nggak bisa. Makanya kenapa aku ngambil yang ekskul, karena aku bisa fleksibel juga kan, bisa sana sini juga. Maksudnya itu untuk nyambung hidupnya tuh bisa dari proyekan lain, proyekan apa, entah mungkin bisa aku ngajar yang lain kayak gitu. Kalau Makanya aku ngasih nggak les tetap. privat lumayan. Kalau privat menurut aku masih lumayan hitungannya mbak. Satu Kalau bulan berapa kali pertemuan? untuk hitungan 4 murid aja, kalau misalkan kita sebulan ngambilnya, aku kemarin ngambil 3,5 Satu bulan. satu bulan ya. Satu murid. Satu murid 350.000. Besar private. Besar private. Jauh besar private. Biola. Oh, Dirimu ngajar biola aja apa piano? biola masih biola. Ya kalau misalkan memang kita ngomongin secara honorer, salary honorernya buat di sekolah itu aku rasa nggak bakal nutupin lah mbak. Kalau buat apalagi buat sendiri ya, masih buat sendiri itu nggak bakal nutupin. Paling berapa lah kan buat itu. Makanya aku nggak ngambil kesananya. Ya kalau memang ngajar ekskulnya aja. Oke, sekarang kita menuju ke pandemi. So, kalian apa yang kalian rasakan selama pandemi? Selama pandemi. Hmm. Kalau di pelajaran gue sih nggak enak. Oh iya. Karena langsung tatap muka kan itu. Iya. Harus tetap muka. Yang kedua, misalnya ada materi basket, emang mereka bisa beli ring. Soalnya beli ring basket gitu pak, katanya ngaco nih pak. Ya. Nah, gimana mau Iya ngajar juga. ya kadang-kadang seperti itu Ini sih. ngakalinnya Banyak. gimana? Kalau gua contoh kan sekarang lagi materi sepak bola nih, Hmm. nggak mungkin orang tidak mampu harus gua suruh beli bola. Iya. Akalin aja dari kertas, sampah, plastik segala macem, kalian ikat pakai karet, pakai lakban sebesar mungkin, minimal segini gue bilang, jangan kecil banget, gue bilang. Menyerupai bola gitu. Menyerupai bola. Habis itu lakukan teknik misalnya passing dasar, kirim video selesai. Yang jadi kendala itu banyak, satu kuota. Nah, Kuota kan tidak ada ini segala macam. Kedua adalah HP yang harus gantian dengan orang tua. Sekarang HP udah bukan barang mewah, walaupun mereka harus gantian dengan orang tua. Kecuali di Jawa lah, di Jawa mungkin. Kalau di Pinang ya, setahu gue orang miskin nggak ada yang miskin banget. masih Satu rumah ada satu Masih motor, mampu satu sih, motor, ya. satu rumah satu Masih motor. Jadi mereka masih hitungan masih bisa gue bilang bisa lah gitu. Cuman harus pemakluman. Misalnya Pak sih bisa malam ngirimnya, oke gitu, malam kirim. Buat videonya pun sebaik mungkin, sekreatif mungkin kalau sanggup. Soal kuota gua nggak tangan itu, karena itu urusannya Ya, urusannya dengan beda. pemerintah lah itu Iya. urusannya. Kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk memberikan subsidi kepada orang tidak mampu, karena sekolah nggak bisa. Emang Masih. ada yang komplain orang tua? Pasti kuota. Nggak ke sekolah gitu? Gimana nih selama pandemi atau gimana? Kalau ke guru lain gue belum nanya, tapi ke gue pribadi nggak ada. Karena ya yang inilah tadi gue bilang 10 pelajaran dibebanin tugas. Banyak yang minta ampun, kasihan. Kalau gue cukup aja, udah videoin aja gerakannya udah cukup selesai nilai. Itu aja. Dan gue nggak mau ngambil pusing. Emang pusing minta pusing. Kok dibalik-balikin ya sama si bapak ini? Menurut dirimu pandemi ini untuk dunia pendidikan lah, pengajaran dan lain, Kalau aku pribadi sih nggak ada perubahan sih. tapi sekolah Iya. buka enggak kan? Enggak. Maksudnya kan karena aku ekskul juga, murid-murid ya nggak terlalu apa ya, untuk pengajaran musik nggak ada untuk di bulan virtual. Cuman kalau pendapat aku sih, kalau misalkan ngelihat ngelihat pandemi ini, terus ngelihat murid juga pengajarannya lewat online, aku rasa juga salah satu hal yang kurang juga, jadi kurang menurut aku. Jadi ngelihat juga beberapa anak-anak orang tua lah yang apa ya, sekolah dari rumah lah ibaratnya ya. Sekolah dari rumah itu melihatnya jadi terbatas, apalagi ngelihatnya anak SD lagi kan, anak TK dan anak SD ngelihat apa yang ibaratnya perkembangannya tuh harusnya ya sama teman-teman. Betul. Iya. Sama teman-teman, mental kebangun tuh harus sama teman-teman, gimana cara mereka berbaur apa segala macam tuh kan dari sekolah kan. Nah, dengan adanya pandemi kayak gini, aku rasa itu jadi keresahan orang-orang tua murid juga, orang-orang tua anak-anak. Jadi yang ngelihat, nggak bisa ketemu nih, nggak bisa ketemu sama kawan mungkin dari anak-anaknya, terus Betul. dari orang tuanya, tiap hari aku harus bangun pagi nih,
Nyindir ya? Enggak. Nyindir ya? Cerita nih saya nih kalau masalah nyindir nih. Aduh, menurut aku Tapi- ya tapi itu bener. jadi pendampingan. Boy, si apa? Kayak kalau pengamu tuh dengan si Javas ini memang pertama sampai bulan ketiga atau bulan keempat enggak bulan ketiga Nah. itu masih kapan sih saya sekolah tanggal berapa Iya. bulan apa masih Nah, itu, kayak gitu masih nanya, kan? dan sampai akhirnya dia ngerasa mungkin karena terbiasa dengan itu ya dari PJJ lah istilahnya PJJ kan. Dan dengan PJJ ini akhirnya memang nggak nanya dan anak-anak pun nggak mau tapi aku nggak tahu lah ya, maksudnya orang tua lain atau saudara-saudara mereka lah yang masih punya anak sekolah gitu anakku nggak mau keluar jadinya jadi Iya, kayak kan? memang nggak mau sosialisasi main ke Sosialisasi ya. belakang nggak mau udah saya di rumah aja saya main sama laptop nah jadinya balik lagi ke orang tua PR-nya banyak lagi PR-nya gitu. banyak lagi kan. Selain harus memang sebagai guru di rumah Iya. ya kan dengan karakter orang tua masing-masing gitu nah itu juga jadinya wah kok anakku jadinya nggak mau kemana-mana udah saya di rumah aja main laptop nah itu PR-nya ya kita juga harus pantau kan yang kamu tonton apa yang kamu lihat apa gitu Ya enak kalau misalkan orang tuanya yang bisa nge-treatment anaknya pas di rumah. Nah kalau yang ibaratnya yang kayak Bang Pung bilang yang ibaratnya dia cuman nyerahin anaknya tuh cuman di sekolah aja, cuman di sekolah aja. Itu gimana tuh nge-treatmentnya di ketika rumah ya nangis sama orang tuanya aduh Apalagi yang viral video mama itu ya, yang protes itu. Lu nonton ya? Nah, itu di Facebook, guru-guru juga bahas. kenapa dia Protes soal pembodohan massal ini katanya anak di rumah katanya. itu Maya nggak bisa pergi arisan men makanya kayak gitu komplain dia nggak bisa arisan diamond dia Terus pernyataan yang ada orang ngomong, mall dibuka, masjid boleh, Nah, ya tapi tuh. sekolah kenapa tutup? Iya. Kalau gue pribadi, kalau mau bener-bener mengurangi namanya pandemi, jangan sekolah. Kenapa? Anak SD, anak SMP itu paling susah diatur. bener Jadi mau mereka suruh pakai masker nggak mungkin, pasti ada yang copot segala macam. bener Yang demam pun kadang-kadang orang tua udah sekolah aja, orang ini apa paksa sekolah, nggak tahu gimana hasilnya karena kita lihat pandemi dunia ini yang dewasa sakitnya kayak mana, masa kita mikirin anak gimana nanti kena kayak gitu. betul Jadi Jangan orang tua lah, kita pribadi guru juga pinginnya sekolah masuk gitu. Iya. Cuman pandemi ini jangan dulu. tapi kalian buru-buru pada disuruh ke ini men ke sekolah Sekolah, kami ngajar di sekolah dengan wifi sekolah. Belajar yang daringnya itu. Jadi kan ada anak susah, maksudnya anak kurang mampu. Yang mampu. Zoom-nya, aplikasi Zoom dibatasi, tidak setiap tatap muka terus. Kuotanya paling baik nyedot. Iya. Jadi kita cukup tahu diri gitu. Jadi kalau bisa ya pakai, ada namanya aplikasi Google Classroom. Nah, Tugas kami share di sana. Ada yang bertanya boleh via tulisan. Kalau bingung boleh video call secara personal aja gitu. Kalau langsung kelas barengan kayak yang rata-rata itu agak susah karena kasihan kuota. Itu pun dikit orang yang masih ngumpul tugas, dari 30 anak yang ngumpul 15, sekarang 10 gitu. Kita mau marah ke siapa coba nih, mau negur ke siapa? cuman kalau di sini kan maksudnya kayak ada nih yang dari keluarga yang kurang mampu tuh kayak ada sebagian wali kelasnya ini datang wali muridnya datang ke Fisik. sekolah ambil fisik gitu, masih ada. Wali kelas itu mengecek anak di rumah ada. Untuk mengecek kejujuran misalnya HP nggak punya, kita ke rumah cek, tapi dengan protokol kesehatan dijaga tetap. Tapi kalau untuk yang mengumpul tugas terus ya nggak perlu kita cek. Kalau misalnya orang tua nganter fisik sekolah itu tergantung gurunya masing-masing. Bukan dari Karena kan sekolah gitu ya? enggak, karena yang ngajar kan guru. Jadi guru kebijakan guru seperti apa. Misalnya gambar bisa aja orang bohong, anak berbohong, ngeprint padahal dikiranya gambar dia, enggak. Misalnya gurunya minta tolong diantarkan ke sekolah, ya mau nggak mau harus diantarkan ke sekolah tugasnya. kasihan akhirnya jauh air pon tolong seret dari tadi. jadi bilang dasar besar ya nih ice enak nih putih Tau gitu bawa sirup ya bang. kan tadi aku nanya mau minum apa air putih aja ya
tapi langsung ditembak air putih aja ya. Terus kalau menurut kalian setuju nggak sih dengan apa yang putusan pemerintah lah tentang sistemasi pengajaran selama pandemi, terus atau misalnya dirimu deh Pong, apa sih, atau misalnya ada nggak sih yang masyarakat atau mama yang nggak tahu gitu, tapi lu pada guru tahu gitu dari putusan pemerintah daerah atau pusat tentang sistemasi pengajaran gitu selama pandemi gitu. Apa ya, sekarang dari RPP itu rencana pembelajaran, jadi kita semua punya RPP. Dulu biasa kalau kita tatap muka langsung tebel, ada 10 lembar, sekarang RPP cuma selembar, yang intinya aja yang harus diajarkan ke siswa, tidak perlu dengan banyak apa yang materi untuk diajarkan. Boleh. Jadi kita banyak Nanti di ke kanan ada lampu. introduce diri kita sekreatif mungkin. Itu aja bagusnya untuk guru, karena ini kan baru pertama nih guru ngajar secara online. Iya. Jadi menurut gue bagusnya di situ kita bisa belajar. Dan untuk jelek pemerintah adalah pemerintah tidak menyiapkan itu. Oh, semua mendadak. Ya kan pandemi, soalnya orang nggak tahu. Coba kalau Kayak ada plan gitu, udah ada plan plan gitu dari ya. 20 Udah tahun yang lalu direncanain. kalau ya. Tapi Kalau kan terjadi pandemi kita harus seperti gini. apa, nggak ada gitu. Jadi jadi kalau menurut abang nih, belajar online tuh efektif nggak? Maksudnya Sangat nggak efektif. sangat nggak efektif. Iya. Begitu juga teman-teman dirimu yang guru-guru yang lain. Semua tetap ngomong nggak efektif. Ya, kita kan tadi udah aku bilang, guru pinginnya sekolah masuk, Iya. tapi dengan ada pandemi ya tidak, mau gimana lagi. Sedangkan kita nggak bisa menunggu di rumah, waktu terus berjalan. Sedangkan tiap tahun kita harus menyelesaikannya. Kalau nggak kita bakal ketinggalan. Kalau sistemasi penilaian gimana, Pong? Masih tetap dengan K13, ada praktek, ada teori, kan dibagi dua rapornya kan tetap. Kalau praktek, kalau misalnya mata pelajaran lain tuh apa? Misalnya kayak matematika, praktek itu yang gimana? Dikasih PR gitu? Hafalan rumus mungkin, tergantung Oh. gurunya. Hafalan rumus mungkin gitu. Yang kedua bahasa Indonesia, puisi, baca puisi kan praktek juga. Oh iya benar. Baca benar, puisi. benar. Kalau baca puisi praktek masih bisa kita nilai. Dia ngerekam diri, ya itu nilai. Mungkin kita yang kedua adalah bijaksana. Nggak mungkin minta anak sempurna, karena pandemi kita tidak bisa menilai secara menit langsung. Jadi kebijakan aja. Anak itu bisa mengumpulkan tugas. Kalau SMP 8 nih, Udah bersyukur Oh, ya. udah bersyukur. Nah, harus digaris bawahi bukan SMP 8. Itu sudah ngumpul tugas, udah kasih gitu. Oke lah tuh ya, oke. udah paling oke Udah banget. aman tuh. gitu. Ini karena udah sejauh ini kita belajar, ngajar gua dari satu kelas 1 dan 32 siswa mungkin baru 15 20 ngumpul. Sisanya ya tinggal ngubungin wali kelas cari tahu kenapa dia tidak online, tapi giliran absen online, absen hadir tapi belum tugas hilang. Itu jadi kasih nilai gimana? Ikhlas-ikhlas aja gitu. Buka-bukaan juga ya mungkin ya ini, karena kan tadi wajib belajar 9 tahun. Oh iya. Ya kan, Apa yang wajib belajar 9 tahun itu emang disuruh sama pusat apa ya? pemerintah lah ya, Pusat? pemerintah lah pokoknya lah, gue nggak tahu nih. Nggak mau kasih Eh, tahu. Ini mau ini di luar ini aja mungkin kalau nanya. Ih kasihan deh. Kalau kalian nggak tahu. Aduh. Nah tadi ngomong-ngomong soal itu ada statement menarik tuh yang kalian cerita di mana ya kondisi PJJ yang belum tentu semua orang tua atau anak bisa saling mengimbangi lah ya, terutama kuota gitu. Nah kita kan juga senjang terkata kemarin itu kan ada ikut program tuh Jalin Sahabat namanya. Di mana memang bentuk programnya itu ya selama pandemi ini apa sih anak-anak rasakan itu lucu deh mak. Jadi pas kita ada ketemu sama anak SD mereka bilangnya apa coba, aku tuh kangen sama sekolah karena aku nggak bisa belajar sambil main-main sama teman-teman. Terus aku bingung, nulis nggak ya? Gak usah lah deh, aku bilang, kamu sih sama tante aja gitu, sambil main-main ya. Tapi mungkin ya itu dia gitu yang kayak dirimu bilang gitu ya. Memang anak-anak kalau anak-anak SD memang pasti membutuhin itu gitu. Lebih butuhkan ya lingkungan lah gitu, lingkungan. Dan aku rasa juga untuk umur anak SD dengan
membentukkan lingkungan pun ya membutuhkan karakter dia gitu kan. SMA juga ada beberapa anak SMK kasihan men, jadi ambil jurusan mesin. Dikasih tugas misalnya si gurunya kasih waktu 2 harus jam. diantar misalnya ini kasih tugas misalnya jam 9, 11 harus ngumpulin. Ngapain? Gambar mesin. Tapi dia nggak punya PC, dia nggak punya laptop, maksudnya, atau misalnya di handphonenya tidak mensupport aplikasi yang bisa yang bisa mendukung tugas dia gitu. Nah itu gurunya tuh kalau menurutku ya nggak, ya kasihan gitu lah, kok bisa seperti itu kasih tugas ke anak gitu kan. Ngejar materi tadi gue bilang. Berarti dia lebih ngejar tanpa kebijaksanaan ya. Tanpa kebijaksanaan. Nah itu kasihan men dalam ya maksudnya sampai anak-anaknya bang ya gitu ya kak ya, belum tentu semua oke lah, mungkin dia ada bayangan tentang mesin gitu ya, tapi kan aku mesti bener nih dengan apa materi yang aku pelajari gitu kan, butuh waktu dan lain-lain, belum lagi mungkin kalau beda kotak beda fungsi gitu kan. Nah kasihan kok gitu ya guru kamu ya begitu aja kayak itu, dan belum lagi yang kuota itu pasti. Menurut aku sih gini bang, maksudnya nggak susah mau yang disalahin tuh yang mana, soalnya juga kan kadang juga kebanyakan guru, maksudnya kebanyakan guru juga kan bingung ketika pandemi ini mau cara dia mau mengajarkan anak-anak lewat Daring itu harus kayak gimana. Jadi kebingungannya di situ, yang biasanya bertatap muka kan, tiba-tiba langsung ketemu sama daring kan beda kan. Iya, maksudnya betul. itu Sama-sama kaget. sama-sama kaget. Guru jadinya. kaget, murid juga kaget. Murid juga kaget. Tapi memang yang kasihan tuh kalau menurutku ya yang jadi wali kelas ya, terus guru-guru yang Wali kelas kalau capek misalnya kalau kayak SMA SMP itu mungkin yang pelajarannya baku lah gitu. Jelek pendidikan kita tuh catatan dan ujian. SD, SMP, SMA, kuliah, sampai kuliah pasti nyatet ujian. Sedangkan kalau di luar negeri tuh SD adalah pengenalan lingkungan, SMP mengenal passion, SMA sudah memikir masa depan, kuliah itulah tujuan kita gitu. Bedanya kalau di Indonesia catat ujian, SD catat ujian, SMP sampai kuliah juga catat, skripsi kan catat juga. Menghafal Catat ujian. menghafal Masih SMP masih ada. masih ada pasti. Ayat-ayat sholat. Selain itulah jangan Iya. lupa. Sholat. Ya, betul. Masa belinya bang ini. Selain itu apa? Nggak ada. Hafalan. Yang gue tahu sih Ya. itu sama Ya kan, rumus udah gitu. Selama jadi wali kelas kemarin kan. Tapi gue bersyukur tahun ini nggak jadi wali kelas. Mungkin kepala sekolah tahu kalau gue cuek mungkin. Jadi wali kelas sekarang belum tercapai karena laporan guru anak ini nggak ngumpul. Wali kelas yang cari tahu kenapa dia ini harus cari tahu semua. Terus juga ada pertanyaan dari dinas, berapa orang pakai HP, berapa orang pakai HP orang tua, berapa orang punya HP. Ada kayak gitu. Ada. Selama pandemi ini diminta sama dinas. Dinas mungkin ditanya dengan LSM mungkin. Jadi kita cari tahu dari wali kelas yang capek banget. Terus kalau misalnya dia nggak pernah muncul, nah itu visit ke rumahnya wali kelasnya. Oh. Capek banget. Jadi lama juga bersyukur nggak jadi wali kelas tahun ini. Kalau bukan capek banget. 32 siswa satu kelas. Iya. Negeri ya gitu ya Pak. Iya. Sama. Kalau swasta daringnya tetap lancar kayak nggak ada keluhan gitu. Karena swasta kan dari elit lah, orang-orang Dan mampu emang lah, ya dan mereka terbiasa. biasa. Pakai Zoom juga mereka nggak bikin kuota karena pakai wifi dulu. Ya itu mereka terbiasa. Men. Tapi ada kedai kopi deket SMP 8 viral kalau nggak salah di BJB atau di mana itu, Kenapa? memberikan wifi gratis dan yang tidak punya HP dikasih laptop. Oh, untuk tugas. Itu guys, saya ketemu SD, tugas SMP, sekolah. SMA. Iya. Oh. Di kedai kopi apa namanya lupa, di dekat tepi laut itu lupa. Kedai tepi 8 bagus sih, cuman kita salahnya nih, kita di tengah-tengah guru nih. Kalau kita menyarankan rame tuh kedai kopinya, Iya. kena gurunya. Kalau nyuruh ke kedai sana sih ini nih. Jadi kami menyerahkan kebijakan masing-masing ke siswanya. Terserah bagaimana Iya, caranya, yang penting kumpulan. tugas masuk gitu ya. Nanti kalau kita bilang, coba ke kedai kopi itu aja, itu wifi gratis, laptop dipinjemin katanya, HP segala macam. So rame semua. Ini guru-guru nih sialan nih katanya kan. Istilah kita lagi.
Nah jadi aku gua ngomong soal guru sialan gitu ya. Aku ngambil yang kalimat yang asik loh. Aku pernah ngalamin ya di mana oke lah mungkin beda klasternya kali. Jadi anakku kan SD. Ini aku pernah ngalamin di mana disuruh beli buku LKS nih, tapi nggak dipakai. Menurutmu atau misalnya ya selama dirimu pernah bersekolah dulu lah waktu zaman kamu tua ya, saya kan muda kan. Direkam lagi kan. Enggak, maksudnya dulu kan waktu aku ngerasain LKS itu SMA, SMP nggak ada. SMP itu ya biasa lah tugasnya itu nyatet ujian kan, didikan zaman dulu kan. Nah SMA kelas 2 kelas 3 tuh baru ngerasain LKS ya. Setiap ada tugas, guru bilang tugas baik itu di sekolah atau di rumah ya itu ya dari LKS gitu. Nah ini kan sekarang posisinya jadinya Eka orang tua ya Nina ya. Kok aku bisa ngerasain disuruh beli LKS nggak dipakai men, gimana tuh bersih, nggak mungkin gua keluarin LKS nggak enak dong. Waduh, masih tegang nen. Mungkin Karisma punya pengalaman. Enggak, dia terakhir dia lagi merangkai kata-kata aman dan selamat. Gak tau menurut aku lagi. Nah itu aku dalamin tuh 4 LKS 60.000, 1 LKS 15.000. Lumayan anjir. Lumayan lah, token 50 kalau rumah aku 4 hari lah, 50 4 hari. Bersih. Masih tegang Pak Guru. Ya kan tadi kan gue bilang kan gue bukunya masih tegang. kan gue nggak jual KS deh kan ngomong. Ya udah, ya makanya aku baca dulu jualan kayak sama, kalau jual ya aku nggak lempar pertanyaannya. Alhamdulillah dia nggak jualan, berarti bisa nih dilempar nih. Silakan Boy. Kok aku? Ya menurut dirimu lah, dirimu pernah nggak sih selama waktu sekolah tuh ngalamin masih LKS itu misalnya masih tegang gitu, masih rapi. Aku selalu bilang sama Wan gini, Wan nggak usah bikin repot, pokoknya ospek nggak usah edit langsung males aku, biar aku bilang gitu, nggak usah edit capek. Duduknya tadi asik, sekarang duduknya udah kayak ini, udah mau pergi kenduri. Ayat akhir nih. Ayat akhir. Sayang kali gurunya sama muridnya mungkin, makanya dijualin kan. Ini LKS buat kamu, terserah lah mau diapain kan. Koleksi. Iya buat koleksi, mana tahu ntar udah gede ingat lagi dan mana tahu. Oh iya, ini pengalaman LKS dulu tuh sama si guru gitu ya. Langsung banget, aku ingat nih, makanya bukunya masih bersih kata si bapak. Supaya LKS isi dalamnya TTS. Teka-teki silang rupanya. Terus nanti ada yang begini dong. Ya iya. Aduh. Dasar. Cukup Gitu lah gue. cukup Bapak musik. Silakan Bapak Penjas. Dia jual KS ya. Tadi kan di awal udah gue garis bawahi kan, dia jual KS. Jadi nggak tahu. Hanya gue yang jual aja. Tadi ngegas banget SMP 8. Nah bagian pertanyaan LKS masih tegang kok jadi lembut gitu Pak. Itu dasar oknum. Yang nonton nih misal alumni SMP 8 yang pernah gue ajar pasti tahu kalau itu nggak jual KS. Yang berenang aja mereka tahu pasti tahu. Ya kalau menurutku sebagai orang tua ya tragis lah ya men. Iya. 60.000 Wak. 1 semester bersih tegang. Diajarin. Ini gue boleh cerita nih dulu. Tugas video, jadi tugas video gue tuh simpel, jadi kayak di acara TV gitu. Ada pembuka, inti, sama penutup. Jadi hai guys segala macam, saya jelasin tentang teknik ini. Ada siswa kumpul tugasnya ke YouTube Pak. Nah, kuota kalian ini nggak ada, bilang kelasnya saja kumpulin saya. Kumpulin kelas di step, tolong ada folder x. Terus buka. Gue buka ya, step bokep kan tetap ada 4 file tuh. Tetap gue cabut. Ini file siapa? File siapa tuh lupa. Si A gitu Pak katanya.
Itu gue ngomong kalau punya bokep dihapus dulu. Wah heboh ramai tuh. Pak itu punya bapak saya. Bapak lu bilang. Bapak lu yang jadi beban gue bilang. Oh Pak bohong itu punya dia tuh mana punya bapaknya katanya. Ini pasti punya bapak saya Pak katanya. Bapak lagi salahin. yang duduk depan paling tengil. Bapak sempat nonton dulu kan kata dia. Terus lu jawab apa? Ya enggak lah gue bilang kan. Baru gue udah praktek gue bilang. Balikin lah sisnya. Astaga. Tapi ya, kok bisa ketemu konyol gitu ya? Konyol. Walaupun dia format masih 3GP. Masih pecah-pecah. Menurut dirimu itu punya anaknya apa punya Punya bapak? dia lah. Ya, punya bapak. Iya, dia nggak mau langsung Bapaknya balik ke yang bapak. pastinya. Jadi beban. Apa kalau nggak tube gitu ya? Tube. Ini pengalihannya tadi dari LKS. Sampai lupa ya. Ini guru setan. Kesel aku guru penjas nih. Ya tapi itulah balik lagi tentang LKS ya Mak. Ya tapi ya nggak apa-apa lah. Cuman aku ya lucu aja sih kok bisa kenapa harus aku yang ngalamin gitu dengan aku yang begini ya ceriwis gitu kan. Dan aku iseng nanya ke teman-teman yang mereka anaknya SD negeri atau SD swasta di tempat lain gitu kan. Kan ada di LKS masih ada pasti bakal lain. Dipakai nggak dipakai? Aku enggak. Aku juga bilang gitu. Kenapa? Komplain lah sama gurunya. Salah biar aja ikhlas sedekah. Dia ngomongnya sedekah sih, dia masih ngomong. Ini sampai hari ini masih ngomong kan. Pas gaji udah kepotong baru mana duit 60.000 tadi itu. Cari gurunya. Kalau lagi ada duit mah nggak apa-apa sedekah. Kan ini buat ini aja, dalam video aja. Astaga. Kita main kuis ya. Kuis apa? Jadi, Wan. Kami ada nyiapin kuis. Cuman dijawab cepat aja. Jawab cepat. Jawab cepat. Misalnya Antara Dadan atau April? Dadan. Jadi baru kita kupas ya. Apa yang kalian jawab ya? Coba si Karisma duluan. Waduh. Kita ini talk show. Aduh, mana Pak Wan? di mana tadi? Kamu ini panitia gimana sih? Cerah. Salah. Pak Penjas lo, Pak musik dulu nih. Kayak acara TV gitu ya. Kan biar gaya. Pamer. Aduh. Padahal di print doang. Nampak Siap, lagi Karisma? nih. Apa yang nampak? Ini ya. Ya kan biar gaya aku bilang. Siap, Pak Karisma. Apa tuh Mbak? Jawab cepet ya. Iya. Kok gak siap gitu kau? Iya, siap. Minum. S. Oke, yang pertama, Karisma. Beride atau berkonsep? Beride. Oke. Omelan, ocehan? Omelan. Oke. Bersikap, bertindak? Bertindak. Dipilih, memilih? Memilih. Yang terakhir, main bersih atau main rapi? Main rapi. Nakal kamu ya, ternyata ya. Pak, Baik. jangan ini Pak, Tadi jangan mikirin tuh Enggak, diomelin sama apa tadi? omelan, Omelan. omelan apa ocehan? Omelan. Kan nanti kan bilang nanti kan dibahas. Bapak jangan dihafalin. Iya. Pertanyaan beda. Pertanyaannya beda. Udah sengaja nih di sini Makanya beda. sembarangnya tadi. Diomelin diocehin itu sama aja. Beda. Omelan sama ocehan. Ngoceh mulu, ngomel mulu. Oke. Dari langsung. Iyalah, tanya lah Bapak siap. Bapak siap, siap. Pak Haji siap. Siap. Enter. Yang pertama Judes Jutek. Jutek, Bersikap, bertindak. bertindak. Makanya temenan sama guru bahasa Indonesia. Pintar, cerdas. Cerdas, Beride, berkonsep. beride. Konsep wacana doang itu. Pengusaha atau entrepreneur. Entrepreneur, iya makanya beda. Entrepreneur. Sama aja. Beda. Nah, beda ya. Pengusaha tuh paling udah jadi gitu ya. Iya, boleh. Sotoy. Udah, tadi mah. Udah itu aja. Tepuk tangan lah. Kayak acara ulang tahun sebenarnya.
biasa. Karisma, kenapa kamu pilih berkonsep? Beride. Beride. Kenapa kamu pilih beride? Agak ditandain nih. Ya itu udah titik-titik tuh, cuman kan salah. Dapat nilai 10 aja. Langsung dinilai gua. Langsung dinilai. Kenapa beride? Ya ide dulu mbak, baru konsep. Menurutmu ide itu apa? Hah? Menurutmu ide itu apa? Ide itu apa? Ide itu ya ide. Konsep itu apa? Apa? Konsep ya konsep. Ngeselin ya ngomong sama orang musik ya memang Iya. harus ini. Untung pernah punya basic. Ini Omelan soalnya ocehan. Kan ada yang pertanyaan yang sama nih. Mana? Ini Ah ya udah apa? Kenapa Ah. pilih beride? beride. Beride itu belum dituangkan mungkin. Oke. Masih di sini. Konsep udah dituangkan, Iya. tapi belum dilaksanakan dua-duanya, sama aja gitu. Ya itu sih. Jadi lebih enak belum dituangkan. Jadi Beride. masih bisa dijadi sebuah rahasia Iya. untuk sebagai amunisi gitu bisa juga ya. Yang kalau intinya dua-duanya belum dilaksanakan ya. Nah, Beride. Karena itu yang pertama tadi. Pak, akhir-akhirnya nggak mau banget ya. Lagi ini ya. Sholat ya. Nomor 2 Oke. sama nggak sih kita? apa tuh? Yang Enggak ada. Omelan ocehan. Jadi aku pilih apa sih? Omelan. Oh, melan ya. Kenapa kamu lebih suka ngomel dibanding ngoceh? Oh aku kira. Iyalah. Oh, kira aku nerima omelan gitu. Ya terserah. Ya, kenapa kamu lebih suka menerima omelan daripada sebuah ocehan, atau kenapa kamu lebih suka ngomel dibanding ngoceh? Bentar sih, ini rokok siapa sih? Wah, Super Fine Close. Super Fine Close cigarette. Ibu-ibu rokok begini. ya, nanti kalau lagi yang rokok ini dibilang tit gitu kan, atau lebih kecil lagi dibilang tit gitu kan. Berarti gue yang tit itu. Iya. Iya. Berarti lu tit dong. Iya, iya. Kenapa? Garis mah. Enak Omelan. ngomel kan enak mbak. Ngomel aja. Enak tuh ngomel. Bisa? Hah? Bisa? Enggak. Makanya kasih aku sampai mikir ini, kayaknya anak ini nggak pernah ngomong. Dia cuma ngomong tuh di podcast. Iya makanya. Oke, kita kasih pertanyaan ngomel ke Ocehan. Penasaran aku, dia pilih apa gitu. Enak ngomel. Pong, dia ini punya podcast Pong sama teman-temannya Pong. Siap. Podcast suka-suka namanya. Wah, kalau di podcast luar biasa serius dia. Anjir. Gantiin dia jadi tamu, kagak bisa ngapa-ngapain. Udah 2 kali nih pengalaman kita ketemu ya kali ya. Pertama virtual dan sekarang baru tetap muka nih. Wah, lebih gugup rupanya dia. Bingung kan. Duduk lipat kaki, diem aja aku perhatiin. Enggak apa-apain mbak. Tadi pertanyaan untuk Bang Ipong apa? Judes Ya, Jutek. coba. Kenapa lu pilih Jutek? Jutek itu bisa ke ini kali, ke raut muka kali. Kalau Judes kayaknya apa ya, aksi kali. Kalau Jutek itu Dirimu merasa dirimu Jutek dibanding Judes? lebih enak Jutek. Jutek kan berarti cuman raut muka aja, nggak harus di. Kalau Judes kan kayaknya lebih ke aksi. Nyerocos Oh, gitu. itu aja sih. Pernah jadi Judes? Enggak. Enggak. Kalau Masa? di Judesin mah iya. Aku curhat. Laki kayaknya nggak ada yang Judes deh. Nggak ada ya? Nggak ada Judes. Nggak tahu kalau lakinya setengah. Punya teman kakinya setengah. Seperempat banyak. Tadi kita udah bersikap bertindak, ada yang sama ya? Ada. Oke. Karisma milih bertindak. Apa pertanyaan mbak? Pilihannya kan tadi ngapa bertindak? pilihannya kan tadi kan bersikap atau bertindak. Dirimu Nah. milih bertindak. bertindak. Kenapa milih bertindak? Terserah lah mau yang kamu Ya udah, sesuatu tuh dikerjain aja mbak. Sesuatu dikerjain aja, ditindakin aja. Jadi bertindak kita jadi ya. Ya kan bertindak kan? Iya, benar. Iya kan? Ya udah, Peregangan, bertindak aja. peregangan. Daripada bersikap kan. Bersikap ambil sikap. Iya. Kalau bertindak berarti kita Ya udah, bisa menggunakan bertindakan aja. termasuk liminal space ya. Apa tuh liminal space mbak? Apa itu liminal Iya, space? Apa? liminal. Liminal ya? Liminal ya? Iya, benar. Nanti habis bahas ini nanti kita bahas sisi lain dari kalian. Bapak ini pengusaha, bapak ini bikin musik terapi. Lanjut, kamu Kalau nanya ke dia. dari Bang Ipong nih
tadi bertindak juga milih. Kenapa Bertindak. tuh bertindak? Ya aksi lah. Aksi. Lebih enak aksi ketimbang Ambil sikap. nerocos. Saya tuh sikapnya nerocos. Apalagi kamu tanya ke dia tuh pintar Apa? atau cerdas. Di sini nggak ada. Nggak ada. Nah tadi Bang Ipong milih cerdas. Kenapa tuh? Kenapa? Kalau setahu ya, Ah, pintar tuh bisa dibuat. Kalau cerdas tuh bawaan lahir. Kayaknya sih nggak tahu juga kan. Terus dirimu merasa dirimu cerdas gitu. Iya, sepertinya. Oke. Karisma, karena, memilih. karena Apa? kalau pintar itu kan bisa pintar-pintar. Iya, Cerdas kan nggak mungkin cerdas. Ada cerdas cermat. Kan cerdas cermat bukan cerdas. Iya sih, pintar-pintar. Pintar-pintar kau aja. Ah. Cerdas-cerdas kau aja. Nggak ada, Nggak kan? enak ya, benar. Memilih karisma, kenapa memilih? Kenapa nggak mau dipilih? Aku. Aduh, Kenapa? memilih. Hmm. Berarti aku yang milih kan? Ya aku suka milih aja. Nggak mau jadi sebuah pilihan gitu. Nggak mau. Wih, kasar Kan abang ini kata ya. orang kan hidup itu pilihan. Sebenarnya hidup itu memilih. Bener tuh. Mantap ya. Betul kan? Nah, Akhirnya dia bisa ngomong. Di menit kesekian puluh baru bisa ngomong dengan lancar. Udah? Kamu udah berapa? Tinggal terakhir. Tinggal terakhir. Ya udah, kamu tanya ke dia. Berarti yang terakhir nih Bang, pengusaha apa entrepreneur tadi? Pilihannya entrepreneur. Sama aja sih. Beda. Nah kalau entrepreneur, kalau pengusaha itu men Udah jadi. salah. Dia cuma ngejalanin misalnya gini, lu jual pulsa, lu cuma jual pulsa misalnya cuma bertahan 2-3 tahun, nah itu pengusaha. Tapi kalau misalnya lu jual pulsa, lu bisa buka cabang kemana-mana, itu entrepreneur. Oh, berarti bener dong pilihannya. Bener. Makanya temenan mau bahasa Indonesia. Terus dirimu merasa dirimu entrepreneur. Nanti kita belajar ngobrol ke situ ya. Oke. Main bersih, main rapi, kenapa main rapi? Aduh, Ya Allah, ya Allah. main bersih apa main rapi? Main rapi. Karena main rapi itu enak, Mbak. Ini Iya. terserah, tapi ini memang benar. Iya, kan? Maksudnya ini terserah mau konotasi kamu tuh apa itu terserah. Main rapi. Tapi dirimu pilih main rapi. Ya. Nah, kalau main bersih Nggak asik gitu. nggak asik sih main bersih, main rapi gitu. Gimana gitu rasanya. Rapi itu mungkin ini ya, dari awal sampai akhir. Ah. Jadi kalau bersih itu akhirnya aja ya. Bersih ya. Kotor nih, bersihin dulu. Duh ya. Rapi keseluruhan, kalau bersih belakangan. Jadi, nah berarti sekarang kita keluar dari jalur ini ya, agak-agak keluar dari jalur pengajar ya, tenaga pengajar ya. Kegiatan karisma, ngajar les, terus kamu punya liminal space ya. Apa itu? Cerita dong. Aku juga tahu, Mbak, liminal space itu apa. Bener kan namanya itu kan? Iya. Kemarin dia udah jelasin loh. Kapan? Kapan? Waktu di ODP. Ya nggak apa-apa. Iya enggak masa dia bilang apa ya? Bukan aku tak. Aku Aduh. sentuh handphone saya ada itu tuh. Aku lihat tadi tuh. Nah kan warna biru, kan? Enggak, Mbak. Liminal space cuma proyek musik aku aja. Bikin musik bikin. rapi. Awalnya pengennya bikin musik terapis. Mhm. Cuman makin kesini tetap, maksudnya itu tetap ada terapis, cuman kayaknya lebih alternatif sih. Aduh, jadi kayak pengobatan alternatif kan Jadi kayak ini ya, kayak musiknya Indra Q itu loh. Iya, Indra Q. Indra Q. Awalnya pengennya kayak gitu, cuman ada hal dan lain hal, tetap pada terapis, cuman nggak terapis kali lah gitu. Jadi siapapun Lebih, sebenarnya bisa nikmatin ya. Siapapun bisa nikmatin. Tapi Cuman gua tetap masuk loh musiknya Indra Q itu. apa? Masuk loh. Apa masuk? Ambience ambience Dengan konotasi aku musik-musik menyenangkan. musik menyenangkan. Nah kan Bener. awalnya kan lebih ke instrumental tuh. Instrumental. Lebih ke instrumental kan, bukan konsep. Ide musiknya, bukan konsep. Ide Nah, musiknya. kan akhirnya bikin mereka pintar ya. Tapi gue pernah tuh dongkol juga tuh, gue udah denger itu udah kayaknya udah damai gitu, kira serkebini ini enak gue dengerin. Apaan nih? Iya. Bangsat.
jangan sekali-kali doang jelek gitu kan. Udah keren-keren, ini apa nih nggak jelas gitu deh. Karena kan kebanyakan musik kayak gitu kan lebih segmented kan. Iya. Nah, lebih segmented juga dari situ juga pengen coba ngalihin nih. Maksudnya itu lebih alternatifnya bisa didengarin buat semua orang. Maksudnya itu buat siapa aja. Cuman untuk pengambilan idenya, misalnya aku ngambil ide tentang contoh ibaratnya kayak aku sama Mbak ngambil ide tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, itu aku terapin di musik di ruang liminal itu. Cuman lebih apa ya, lebih umum lah, bisa didengar orang kayak gitu. Nah, makanya kan aku bilang awalnya instrumental, makin kesini aku kayaknya bakal jadiin dia lirik. Oh. Nah, bakal di Tapi pokoknya tetap instrumental. enggak tetap Oh, berarti instrumental, ada suara. song, udah lagu. Kalau pakai lirik berarti ntar kayak Sigur Rós gitu berarti. Siguros mungkin sampai ke situ. Makanya aku juga nggak ngebatasin secara genre, aku nggak ngebatasin, makanya aku bilang alternatif aja. Jadi ntar apa yang masuk di musik aku tuh apa aja ada, kayak Siguros mungkin, mungkin kayak ya Kowe, kayak musik kayak gitu, mungkin kayak musik minimalis kayak yang modelan Steve Reich, atau mungkin kayak Philip Glass, mungkin kayak gitu. Mungkin nih ya, musik-musik kayak gitu cocok dengan orang-orang pemikir kayaknya. Sebenarnya Mungkin ya, kan selalu dulu diri gue kan udah tahu kayak gue pemikir nih, dengerin musik Explosion in the Sky, Sigur Rós, musik Indra masuk gitu. Banyakan sedih mungkin. Coldplay yang zamannya Parachute itu masuk. Iya benar. Ya berarti cocok orang-orang yang drama. Iya, betul, Yang sering main drama itu kayaknya. Betul. Sebenarnya ya jadinya kayak gitu sih sebenarnya. Ya implementasi dari aku juga kan jadinya. Indonesia kayak The Milo tuh. Ya betul. Ya ini lagi nyelesain juga lah. Sekarang udah berapa lagu? Sekarang udah jalan 4 lagu. Share lah Udah satu. ada di Spotify. Spotify baru 2 kan. Spotify. Buka ada. Coba lah ya. Sama 2 lagu lagi. Yang satu ini baru mau rilis. Gak butuh kritik dan saran kan? Boleh lah bang. Ntar, ya. Nanti kalau nomor HP ya. Oh, Tunggu denger kalau lagu ini aja. Soalnya kan penikmat bukan pemain. Iya. Hanya sebenarnya. Tapi Ya, kalau butuh sih memang. secara not gue nggak bisa ngejelasin, tapi secara kuping ya, aja lah. kuping kan. Nah, itu. Ya gitulah liminal space. Ganti nama. Jadi apa? Jadi Liminal. liminal Aja. aja. Liminal aja. Enggak, ruang liminal. Oh, ruang liminal. Karena Di Spotify liminal, juga ruang liminal. karena ketimpa nama liminal space ada salah satu band Oh, iya, metal, band benar. metal gitu. Nah, Aku jadi pernah ketimpa. coba search di Spotify juga ada dua. Ketimpa ada 2 kan. Liminal space, jadi yang aku masuk tuh ketimpa sama band yang lain dari luar negeri gitu. Jadi aku ganti ruang liminal aja. Tuh. Semoga sukses ya. Iya. Ya, setidaknya itu juga sisi pengajaran kayak dia bilang gitu, untuk tipe pemikir, orang-orang penuh drama, jadi memang harus ada terapinya gitu. Belum selesai sholat coy. Lagi ganti yasinan lagi. Oh ya sih, dan pantasan belum balik. Sekarang makan kue lah. Nah, kalau Pak Ipong sendiri nih, dengar-dengar kamu punya usaha online nih. Usaha apa sih? Bus kaki, Bungkus kaki. Oh, namanya di Instagram bungkus kaki. Itu jualan apa? sneakers Oh, sneakers. dari 2015 Sampai sekarang. follow. Beli juga, kalau follow-nya nggak apa-apa, belakangan aja nggak usah follow nggak apa-apa, penting beli. Terus Sneakersnya dari tahun 2015, kisahnya berdiri karena Kaskus dulu. oh, oke. Jualan di Kaskus dulu nih. Pinang yang ngajarin sebenarnya dulu. Waktu itu ada kawan mau cari sepatu Puma. Waktu itu gue beli Adidas, dapat dengan harga yang jauh banget. Misal di toko 1,2 gue dapat harga 3,5, 350.000. Murah banget kata dia. Itu Iya di palsu. Kaskus. Ori banget. 3,5 kok bisa murah, nggak tahu di Kaskus. Cariin dong kata dia. Cariin Puma. Gue cariin. Harganya 4,5 gue bilang. Gue jujur ngomong ke dia 4,5. Nyampe balik ke Jakarta, kan gue ngomong, kenapa nggak lu naikin harganya, lu jadi reseller? Disitulah gue dapet pemikiran, oke deh coba deh. Nama tokonya dulu di Jogja ada yang terkenal namanya Food Covers. Itu dia pengusaha sepatu lah,
sampai buat pabrik sepatu juga, food covers. Mhm. Nah di Indonesia kan kita mikir bungkus kaki tuh, saya kira bungkus kaki. Oh, gara-gara food covers itu Iya. ya. Dasar tidak beride, tidak berkonsep, tidak beride, tidak berkonsep. Food covers jadi bungkus kaki, dari semua penghasilannya ya sampai sekarang ya cukup lah untuk anak 2 untuk hidup mereka, insya Allah. Itu aja sih. Tapi kalau berkembang pesatnya susah karena ya persaingan online. Betul. Jualanku 2015 sama yang sekarang nih jauh banget. Yang dulu masih dikit, sekarang udah rame dengan giveaway. Susah saingannya. Tapi kalau mau jualan, istilahnya banyak yang jualan. Sekarang palu gada. Apa tuh? Apa lu mau gua? Iya, tapi maksudnya ngepaluin juga gitu. Apa? Ngepaluin nggak ada juga. Iya, apa aja Oh, sekarang. Ya, tapi ya sneakers tetap jalan. semoga sukses ya. Terus amin. Ada lagi yang Bapak pengen sampaikan atau ingin moto kesan-kesan pesan? Kok panik? Kok panik? Kok panik? Jangan gue nanya udah. Aduh. Wan, tambahan Wan? Mbak, tambahan Mbak. Aku terus yang dilempar. Pak, kasih pesan-pesan lah sebelum kita closing nih. Yang acara siapa? Iya, Yang nutup Ini ini. bener, ini gue mau closing, Iya. tapi ya lu pada ngomong gitu. Ini pesan Eke ya Nek, saya kan. Kok seneng? Pesan Eke ya Nek. Ya, jangan bermain apa gitu kan selama pandemi gitu atau apa. Ya terserah apa aja gitu. Adalah stay crazy aja. Ya. Iya. Parah guru satu ini. Salah ngundang kita Wan. Harusnya ke bulan dinas lain kan. Bisa. Dirimu? Oke. Udah. Thank you ya, Men. Siap. Sudah meluangkan waktunya. Wih, Semoga udah kita semua keren lah nih diundang ke sini, Salah. dikasih bembeng. Banyak tuh. Minta satu lagi lah. remes ya makanya. Thank you ya, Siap. Kak Risma. Thank you juga Kak. Ipong sudah mampir berbagi pengalaman kalian selama menjadi guru, rusuhnya kalian, rusuhnya kehidupan yang kalian alami sebagai tenaga pengajar juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Jangan baper, kalau aku mau pesannya itu. Pokoknya apa yang kalian dengar, apa yang kalian tonton ya jangan baper. Belum tentu benar. Untuk melindungi omongan kita tadi. Kita ada rahasia mesti kita selesaikan ya. Kita close dulu ya. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Udah lah Wan. Wan. Aku ya. Iya lah. Wan paling depan. Kalau aku satu